Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menulis cerita pendek. Materi ini ditujukan bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Ciampea. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan dalam genre prosa tulis yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita fiksi yang berbentuk prosa yang relatif pendek ruang permasalahannya, yang menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan cerita memberikan kesan tunggal. Dengan kata lain, cerpen merupakan genre fiksi yang rangkaian peristiwanya pendek dan menghadirkan satu konflik dalam satu persoalan. Berikutnya adalah tentang bagaimana ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen itu berbentuk naratif, artinya ada cerita di dalamnya. Dan yang kedua, bersifat fiktif atau imajinatif. Yang ketiga, memaparkan kisah manusia beserta seluk-beluknya dalam kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Bisa saja manusia berkisah dengan sesama manusia, atau manusia dengan binatang, atau manusia dengan alam. Rangkaian peristiwanya relatif pendek, ya. Jadi rangkaiannya tidak terlalu panjang tetapi pendek. Ruang permasalahannya juga menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh. Karena pendek, maka permasalahan yang disuguhkan pun hanya sebagian kecil saja. Lalu, cerpen itu berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami tokoh. Jadi hanya satu konflik, tidak banyak konflik yang dibahas, hanya satu saja. Yang berikutnya adalah keseluruhan cerita memberikan kesan tunggal. Artinya memang karena konfliknya tunggal, konfliknya satu, permasalahannya sedikit, maka kesan yang muncul adalah kesan tunggal. Terus yang berikutnya adalah kekuatan utamanya pada deskripsi peristiwa. Terdapat struktur yang lengkap dari awal sampai selesai, lalu memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, dan ini artinya diksi yang dipakai adalah diksi-diksi yang mudah dipahami oleh orang banyak. Lalu bersifat ekspresif dan menjiwai, serta terdapat pesan moral. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur intrinsik cerpen yang bisa juga disebut dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur intrinsik cerpen yang bisa juga disebut dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah sebuah ide pokok, pikiran utama sebuah cerpen, sedangkan judul adalah nama yang dipakai untuk dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud cerita. Judul merupakan kepala cerita pendek. Jadi, antara judul dengan tema pada cerita pendek berbeda. Yang kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting berisi tempat terjadinya suatu peristiwa, meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar harus bersatu dengan tema dan plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan itu adalah tentang siapa saja yang terlibat dalam cerpen. Misalnya tokoh ibu, bapak, paman, Lutfi Aminuddin, Agilia Nurmuptia. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis yang setelahnya akan diberi watak dan penempatan. Yang keempat adalah penokohan, berisi pewatakan pada tokoh yang terlibat dalam cerpen. Contohnya, watak tokoh Lutfi Aminuddin bisa diberi perwatakan jahat atau baik tergantung dari cerita yang diangkat seperti apa. Yang kelima adalah alur atau plot. Alur atau plot berisi jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu, atau sebab akibat yang membuat cerita berjalan dengan irama atau gaya yang dalam menghadirkan ide dasar.
Semua peristiwa yang terjadi di dalam cerita pendek harus berdasarkan hukum sebab akibat, sehingga plot jelas tidak mengacu pada jalan cerita, tetapi menghubungkan semua peristiwa. Yang berikutnya adalah tentang sudut pandang. Sudut pandang adalah berisi posisi pengarang. Sudut pandang atau point of view dapat dilihat sebagai teknik yang dilakukan penulis untuk menyampaikan kisahnya. Yang berikutnya adalah tentang sudut pandang. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat berupa pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Bisa berupa amanat sosial, keagamaan, moral, maupun budaya. Sekian, sampai di sini ceritanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.